Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah MJA TV dimanapun anda berada. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali kita melalui MJA TV Masjid Jami' Al-Azhar Jaka Permai Bekasi, kita kembali hadir dalam kajian rutin kita yang kita laksanakan setiap Kamis setelah kita menunaikan salat zuhur. Mudah-mudahan pertemuan kita atau kajian kita pada siang hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan juga panjang umur, dan juga nikmat di mana kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit dan yang sedang merebak di negara kita. Dan mudah-mudahan semua nikmat itu bisa kita gunakan untuk kita senantiasa taat dan juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah para pemirsa MJA TV dimanapun anda berada. Seperti biasa kita lanjutkan kajian kita, yaitu kajian hadis nabawi yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam buku beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 kumpulan hadis, yang alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah memasuki hadis yang ke 37, Al-Hadis As-Sabi' wa Thalathun, hadis yang ke 37 di dalam kumpulan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu paham kita, dan juga mudah Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudah kita untuk kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadis As-Sabi' wa Thalathun, hadis yang ke-37. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala: Inna Allaha katabal hasanati was sayyiat thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu asyra hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan. Rawahul Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima bihadhil huruf. Fanzur ya akhi waffaqana Allah wa iyyaka ila 'azimi lutfillahi ta'ala وتعمل هذه الألفاظ وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها وقال بالسيئة التي هم بها ثم تركها كتبه الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة wa in amilaha kataba sayyi'atan wahidah fa akkada taklilaha biwahidatin wa lam yuakkidha bikamilah. Falillahil hamdu wal minnah subhanahu la nuhsi sana'an 'alaika wa billahi taufiq. Para pemirsa Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Abbas, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari seorang sahabat yang bernama Abdullah, bapaknya adalah Al-Abbas, Abdullah ibnu Abbas. Jadi keduanya adalah seorang sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha kepada keduanya, baik kepada Abdullah dan juga kepada Al-Abbas, Abdullah ibnu Abbas.
An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih tabaraka wa taala. Fima, jadi hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi yang sering kita berikan makna hadis qudsi adalah hadis yang lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Fima yarwihi an rabbih tabaraka wa taala. Dari apa yang diriwayatkan dari Tuhannya tabaraka wa taala. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi yang dikenal dengan hadis qudsi. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha katabal hasanati wa sayyi'at. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan-kebaikan, wa sayyi'at, dan juga mencatat keburukan-keburukan. Tsumma bayyana dzalika, kemudian menjelaskan hal tersebut. Jadi dalam hadis ini, dalam potongan hadis yang pertama ini, kita memberikan pengertian kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan, perbuatan ketaatan dengan kebaikan, dan juga perbuatan yang buruk akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala, seluruh aktivitas kita dalam kehidupan dunia ini diberikan atau ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mencatat kebaikan dan juga mencatat keburukan. Karena itu maka nanti kita akan diminta bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi potongan hadis yang pertama ini memberikan kesan kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi bahwasanya jangan pernah kita merasa bahwa perbuatan kita itu sia-sia. Tidak ada perbuatan baik kecil apapun yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga tidak ada perbuatan buruk sekecil apapun yang kita sembunyikan, yang lepas dari muraqabah, dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu lengkap dalam catatan amal kebaikan dan juga catatan amal keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya. Innallaha katabal hasanat, Allah mencatat kebaikan-kebaikan, wasayyi'at, dan juga keburukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma bayyana dzalika, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perincian hal tersebut. Apa perinciannya? Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Siapa orang yang berniat melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, kemudian tidak dia lakukan kebaikan tersebut, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatannya itu di sisi Allah hasanatan kamilah, dengan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang sempurna, satu kebaikan yang sempurna. Inilah yang kaitannya dengan judul kita pada siang hari ini adalah karunia Allah, fadlullahi ta'ala. Kalau karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, apa di antara bentuknya? Di antara bentuknya adalah balasan kebaikan yang Allah berikan kepada kita yang tanpa batas. Karunia Allah Subhanahu wa ta'ala atau fadl yang Allah berikan kepada kita tanpa batas. Dan salah satu di antara bentuk karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah bahwa perbuatan baik kita dibalas dengan kebaikan. Bahkan di sini faman hamma bihasanatin, orang yang berniat melakukan satu perbuatan baik, kemudian orang yang bertekad kuat ingin melaksanakan perbuatan baik, hamma, dia berniat dan berazam, punya tekad yang kuat akan melakukan perbuatan baik itu, kemudian falam ya'malha, niatnya tidak terlaksana, tidak dilaksanakan, maka karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang sangat pemurah, mempunyai karunia yang sangat luas dan juga kemurahan kepada hambanya, fadlnya, kataballahu indahu, Allah catat niatnya tersebut, tekad kuatnya tersebut, hasanatan kamilah, dengan kebaikan yang sempurna. Hasanatan diberikan sifat kamilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat kuat kita yang kita niatkan untuk melakukan suatu perbuatan baik kepada Allah Subhanahu, perbuatan baik kita melaksanakan, mau berinfak umpamanya, atau ada niat kuat kita akan melaksanakan salat tahajud, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Tiba-tiba kemungkinan niat itu tidak terlaksana. Bisa jadi mungkin karena ada halangan, ada uzur syar'i, atau mungkin ada juga disebabkan karena ada mungkin perbuatan yang lebih baik dari itu sehingga kita terhalang, atau mungkin juga memang ada uzur, ada mungkin kita sakit atau lainnya. Maka niat yang seperti itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala hasanatan kamilah, dengan kebaikan yang sempurna. Inilah yang dikatakan fadlullah, karunia Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Dengan apa? Balasan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kita niat, bertekad kuat melakukan kebaikan, kemudian kebaikan tidak itu, niat itu tidak kita laksanakan, namun karena Allah Subhanahu wa taala sifatnya adalah sangat kasih sayang kepada hambanya dan mempunyai fadl dan karunia yang luar biasa, diberikan itu balasan kebaikan bagi kita, bahkan hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu indahu asyra hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin katsiratin. Dan jika seseorang dia berniat kebaikan, fa'amilaha, kemudian niat kebaikannya itu dia laksanakan, kataballahu indahu, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya, asyra hasanatin, 10 kebaikan, ila 700 di'fin, sampai 700 kali lipat, ila ada'afin katsira, sampai kepada kelipatan-kelipatan yang banyak yang tidak terhitung. Inilah bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau tadi kita berniat, bertekad kuat melaksanakan itu kebaikan, kemudian kebaikan tidak kita laksanakan, maka diberi balasan kebaikan dengan kebaikan yang sempurna. Kita pergi ke kantor atau kita pergi untuk bersilaturahim, tiba-tiba kita sudah niat untuk berinfak, tiba-tiba kita tidak membawa uang sama sekali, namun kemudian begitu sampai di kantor begitu kita lihat ternyata kita tidak membawa uang untuk berinfak, maka niat kebaikan kita itu dengan kemurahan Allah sudah dicatat sebagai kebaikan. Lalu bagaimana kalau niat itu kemudian kita laksanakan? Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya membalas kebaikan itu dengan asyra hasanatin, 10 kebaikan, sampai ila 700 di'fin, sampai 700 kali lipat, bahkan ila ada'afin katsirah, sampai kepada lipatan-lipatan yang tidak terhingga. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena begitu cintanya Allah kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam hadis qudsi ini dengan mengatakan indahu, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka jangan pernah kita mengecilkan perbuatan baik sekecil apapun, sebagaimana juga jangan pernah kita mengecilkan perbuatan buruk sekecil apapun, karena di pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kecil, tidak ada besar, semuanya besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang kita anggap kecil bisa jadi itu menjadi perbuatan mempunyai balasan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin bisa jadi dosa yang kita lakukan kita anggap kecil tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita rasakan adalah bagaimana bahwasanya kebaikan yang kita lakukan ini adalah kebaikan yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Sama juga perbuatan buruk yang kita lakukan sekecil apapun, tapi perbuatan buruk itu kita lakukan atau maksiat yang kita lakukan adalah maksiat yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang kecil, maka jangan pernah kita menyepelekan atau jangan pernah kita meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, sebagaimana juga kita tidak boleh meremehkan perbuatan buruk sekecil apapun. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang kecil bisa menjadi besar, sesuatu yang kecil menurut kita besar di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wa in hamma, jika kita berniat satu kebaikan, kemudian niat itu kita laksanakan dalam bentuk perbuatan itu, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan perbuatan itu menjadi pertama 10 kali lipat, kemudian menjadi 700 kali lipat. Kemudian ditutup dengan ila ada'afin katsirah, kepada lipatan yang tidak lagi bisa terhingga. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala seperti ini, apalagi yang membuat kita
menghalangi kita untuk berbuat kebaikan, untuk berniat melaksanakan kebaikan. Karena itu maka kita usahakan setiap hari di dalam diri kita ada niatan yang kuat, ada azam, ada tekad yang kuat. Kita akan melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Karena kita mengharapkan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma, dan jika seseorang berniat bi sayyi'atin, berniat melakukan satu keburukan, falam ya'malha, kemudian tidak dia lakukan keburukan tersebut, katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya, indahu, di sisi Allah Subhanahu wa taala, hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna. Allah. Ini juga dalam bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita berniat melakukan keburukan, kemudian kita ada niat yang sangat kuat untuk melakukan perbuatan buruk. Tiba-tiba perbuatan buruk itu tidak jadi kita laksanakan dengan berbagai macam sebab. Disebabkan karena mungkin kesadaran kita bahwa itu adalah perbuatan buruk, atau mungkin disebabkan karena terhalang oleh uzur yang lainnya, sehingga perbuatan buruk itu tidak kita laksanakan. Maka Allah Subhanahu wa taala perbuatan buruk tadi itu dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kemurahan Allah yang luar biasa. Karena ketika ada orang berniat melakukan keburukan, kemudian dia disadarkan bahwa itu adalah perbuatan buruk, maka ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Taufik yang Allah berikan kepada orang tersebut, di mana dia disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindari oleh Allah Subhanahu untuk melakukan satu perbuatan buruk, dan ini nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tersadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki kebaikan kepada dirinya, dan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan untuk orang tersebut. Allah. Padahal kalau kita lihat bahwa niat kebaikan itu pun datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika memberikan balasan kebaikan, diberikannya kepada kita, Allah. Karena Allah tidak perlu sebetulnya dengan amal kita. Yang perlu adalah kita. Sehingga perbuatan baik kita akan kembali kebaikan kepada kita, sebagaimana juga perbuatan buruk juga akan kembali keburukannya kepada kita. Semuanya akan kembali kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada amal kita. Namun karena kemurahan yang Allah berikan kepada hambanya, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niat buruk yang tidak jadi kita laksanakan, padahal ketika kita tidak jadi melaksanakan, itu adalah taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala, atau kesadarannya juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun balasan kebaikannya diberikan kepada kita selaku hambanya. Kemurahan, sehingga Allah sering disebut dengan khairur raziqin, zat terbaik yang memberikan rezeki. Karena Allah ketika memberikan tidak perlu balasan. Allah tidak perlu balasan dari kita. Allah tidak butuh amal kita, tidak perlu kebaikan kita. Kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan. Dan jika seseorang berniat melakukan keburukan, fa'amilaha, kemudian keburukan itu dia lakukan, katabaha Allahu sayyi'atan wahidah, Allah tulis keburukan tersebut dengan sayyi'atan wahidah, satu keburukan, sayyi'atan wahidah. Coba lihat kemurahan Allah, begitu sayangnya Allah kepada hambanya, begitu sayangnya Allah kepada kita, karena menginginkan agar kita senantiasa melakukan kebaikan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Ketika hambanya berniat melakukan satu perbuatan buruk, kemudian perbuatan buruk itu dia laksanakan, dicatat sebagai nilai keburukan satu, sayyi'atan wahidah, satu keburukan. Ini berbeda ketika seorang hambanya berniat
kebaikan, kemudian kebaikannya itu dia laksanakan, dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat kebaikan. Tidak hanya satu. Kalau tadi sayyi'atan wahidah, satu keburukan, tapi ketika berbicara kebaikan, asra hasanatin, 10 kali kebaikan, bahkan ila sab'i mi'ati dif'in ila ad'afin katsirah, bahkan sampai kelipatan-kelipatan yang tidak terhingga. Ini bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah menginginkan kita, hambanya, untuk nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dulu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Bukankah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih suci atau dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah menginginkan kita, hambanya, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kembali kepada Allah dalam keadaan seperti bagaimana dulu dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keburukan yang kita lakukan, yang kita niatkan kalau kita lakukan, keburukan tersebut Allah hanya mencatatnya sebagai sayyi'atan wahidah. Tidak menggunakan sayyi'atan kamilah, tapi sayyi'atan wahidah, satu keburukan. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang membuat kita tidak tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang membuat kita tidak melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nikmat sudah Allah berikan kepada kita. Kenikmatan di dunia, kenikmatan hidup yang Allah berikan kepada kita, diberikan semuanya kepada manusia, kepada kita. Maka apa yang membuat kita menghalangi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidah. Satu keburukan saja, tidak dilipat gandakan. Inilah bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah berupa balasan kebaikan yang berlipat ganda. Karunia Allah, balasan dari perbuatan buruk kita, hanya satu keburukan dibalas dengan satu keburukan. Inilah karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat tidak akan pernah lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari, wa Muslimun, dan juga Imam Muslim, fi sahihaihima, di dalam dua kitab sahih beliau, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bihadzil huruf, dengan lafaz ini. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala memberikan komentar dalam hadis ini. Komentar beliau, fanzur ya akhi waffaqana Allah wa iyyaka ila azim lutfillahi taala wa ta'ammal hadhil alfad. Fanzur, perhatikan ya akhi, wahai saudaraku, kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Perhatikan wahai saudaraku. Waffaqana Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kami. Wa iyyaka, dan juga kepada engkau, kepada kita. Apa? Ila azimi lutfillahi ta'ala, kepada keagungan kemurahan Allah ta'ala, kepada lutuf Allah, kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mendoakan kita, pembaca kitab ini, pemirsa, pendengar, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Ini taufik yang kita minta, karena sering kita mohon kan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah. Ini taufik. Mana taufik adalah, diantaranya adalah kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taufik adalah al-quwwatu minallah li taatillah. Kekuatan yang datang dari Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang kita minta itu, agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa taat kepada Allah dan mendapatkan kemuliaan, keagungan, kebesaran, karunia, lutuf, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kita diberikan, didoakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Wa ta'ammal hadhil alfaz, dan renungkanlah lafaz ini. Wa qaulu, perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam kursi ini, indahu isyaratun ilal i'tina'i biha. Indahu, sisi Allah Subhanahu, dicatatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menunjukkan apa? Menggunakan indahu, isyaratun, untuk menunjukkan ilal i'tina'i biha, kepada perhatian yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau ingin mengatakan bahwa tidak ada perbuatan
Dosa kecil dan dosa besar kalau dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, semuanya dosa besar. Maka kesadaran kita bahwa ketika kita bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada balasannya melainkan kecuali dosa besar. Kita berdosa di hadapan Allah, maka menjadi dosa besar. Karena kita merasa betul bahwa ini dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita hadapi adalah orang yang zat yang maha agung, yang maha perkasa. Maka tidak ada keburukan yang kita lakukan kecuali keburukan atau mendapatkan dosa yang besar. Sama juga dengan kebaikan yang kita lakukan di hadapan Allah, maka tidak ada yang kecil, semuanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan indahu, perhatikan kata indahu ini isyarat menunjukkan ilal i'tina biha, kepada perhatian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di sisi Allah, sesuatu yang kita anggap kecil bisa saja menjadi besar. Atau yang sesuatu kita anggap besar, di sisi Allah tidak ada maknanya. Bisa jadi mungkin ibadah yang kita lakukan, kita anggap ibadah yang luar biasa. Tetapi ternyata di sisi Allah tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan mungkin bisa jadi bukan karena Allah ingin mendapatkan sesuatu dari makhluk Allah Subhanahu, bukan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang kita anggap besar ternyata tidak ada nilainya di hadapan Allah. Tapi bisa jadi sesuatu yang diremehkan oleh orang lain, oleh kita bahkan, justru mempunyai nilai yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita banyak mendapatkan riwayat hadis dari Rasulullah SAW, orang masuk surga disebabkan karena amal-amal yang remeh, disebabkan karena dia memberikan minum anjing yang kehausan, kemudian imatatul adza anit thariq, menyingkirkan halangan atau duri dari jalanan, atau membersihkan masjid dari nuho'ah, dari kotoran yang keluar dari hidung kita. Itu kan sesuatu yang dianggap remeh oleh sebagian orang, tapi justru dengan perbuatan-perbuatan itu banyak kita dijelaskan oleh Rasulullah SAW, orang mau surga disebabkan karena perbuatan atau kebaikan-kebaikan yang dianggap remeh oleh sebagian orang, justru itu mempunyai nilai yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mungkin keikhlasan kita ketika melakukan perbuatan itu gitu. Wa qawluhu kamilatan lita'kidi wa shiddatil i'tinai biha, dan juga kata-kata kamilah, kata Imam Nawawi, hasanatan kamilah, itu untuk menunjukkan apa? Lita'kid, untuk memperkuat dan juga sangat perhatiannya Allah SWT dengan hal tersebut. Jadi ketika hasanatan kamilatan, tapi ketika sayyiatan tidak menggunakan kamilah, sayyiatan wahidah. Coba, ini kan bentuk kemurahan Allah yang luar biasa. Tadi kan dijelaskan dalam hadis, ketika orang berniat melakukan satu keburukan, kemudian keburukan itu dia laksanakan, maka dicatat sebagai satu keburukan, satu nilai keburukan. Tapi begitu berbicara kebaikan, ada orang berniat kebaikan, berniat kuat melakukan kebaikan, kemudian kebaikannya itu dia laksanakan, maka dicatat oleh Allah Subhanahu sebagai bi asri hasanatin, dengan 10 kali kebaikan, bahkan juga dengan kelipatan-kelipatan yang tidak terhingga. Bahkan jika dia berniat baik, kemudian niat baiknya itu dia lakukan, maka dicatat sebagai hasanatan kamilah, sebagai kebaikan yang sempurna. Karena itu maka perkataan kamilah ini adalah bentuk perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, begitu cintanya Allah kepada hambanya, khususnya kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala fi sayyi'ati allati hamma biha thumma tarakaha katabahu Allah innahu hasanatan kamilatan. Wa qala fi sayyi'ah allati hamma biha thumma tarakaha. Wa qala, dan Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi ini, di dalam masalah keburukan yang seseorang bertekad untuk berniat untuk melakukan itu, kemudian dia tinggalkan, maka ditulisnya dengan sayyi'atan wahidah, kebaikan yang satu. Tapi ketika dia berniat kebaikan, kemudian kebaikan itu tidak dilakukan, katabahu indahu hasanatan kamilah. Coba, Allah, kebaikan yang dia niatkan kemudian tidak dia laksanakan karena berbagai macam hal, maka tetap itu dibalas sebagai nilai kebaikan yang sempurna. Fa'akkadaha bikamilatan atau bikamilatin. Maka ini diperkuat dengan kata kamilah. Arti kata hasanatan diberikan sifat dengan kata sifat
kamilah, kebaikan yang sempurna. Wa in amilaha kataba sayyi'atan wahidah. Fa'akkadaha taklilaha biwahidatin wa lam yu'akkidha bikamilah. Jadi ketika keburukan dengan hanya dikatakan wahidah, tapi ketika kebaikan dikatakan dengan kamilah, untuk menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkuat dan sangat perhatian dan sangat cinta kepada hambanya, kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falillahil hamdu wal minnatu subhanahu la nuhsi sana'an 'alaika wa billahi taufik. Walillahil hamdu. Hanya kepada Allah lah kita memuji dan juga memohon pertolongan. Subhanahu la nuhsi sana'an 'alaihi. Artinya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memuji, dan juga hanya milik Allah lah puji-pujian, dan hanya kepada Allah lah kita mau meminta tolong, dan hanya kepada Allah lah kita mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini hadis yang merupakan hadis yang menjelaskan tentang karunia Allah Subhanahu wa taala berupa balasan kebaikan yang diberikan kepada hambanya. Jika hambanya berniat melakukan satu kebaikan dan kebaikan itu dia laksanakan, maka akan dibalas dengan 10 kali kebaikan dan bahkan 700 kali lipat, bahkan dengan kelipatan yang luar biasa. Tapi ketika ada seorang hamba berniat melakukan kebaikan, kemudian kebaikan tidak dilaksanakan, maka dibalas dengan satu kebaikan yang sempurna. Tapi kalau ada seorang hamba, dia berniat melakukan keburukan, kemudian keburukan itu tidak dia laksanakan, maka dia mendapatkan kebaikan yang sempurna. Tapi kalau keburukan yang dia niatkan kemudian dilaksanakan, maka dia mendapatkan keburukan, satu keburukan. Inilah diantara karunia Allah Subhanahu wa taala berupa balasan kebaikan yang luar biasa bagi hambanya, bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan nantiasa kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, nantiasa kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan selama kita masih hidup di dunia, dan diberikan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita ini semua nikmat yang Allah berikan bisa kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.